Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak pengurus, Bapak Ibu, saudara-saudara, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah pada zuhur ini. Setelah tadi ba'da subuh kita mengais rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian kita kembali menghadap Allah itu dalam rangkaian ibadah salat. Ini patut kita syukuri. Mengiringi semua itu juga selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita dalam waktu yang terbatas ini, salat merupakan ketenangan jiwa yang sedang gelisah. Ini kita kutip dalam surat ke-70 atau Al-Ma'arij juz yang ke-29, kisaran ayat 19 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sadaqallahul azim. Secara harfiah makna matan ayat itu sebagai berikut. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah, resah dan gelisah. Apabila manusia itu ditimpa oleh suatu malapetaka, kegelisahannya itu semakin tinggi. Ketika diberikan kepada mereka berbagai keberuntungan di dalam hidupnya, mereka enggan memenuhi panggilan-panggilan Allah. Kecuali orang-orang yang salat, yang mereka senantiasa mencintai tentang ibadah salatnya itu. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, belakangan ini manusia, terutama kita umat beragama Islam, kalau sudah terjadi benturan-benturan psikis di dalam hidup ini, usaha dagangannya, jabatannya, usaha taninya, atau kehidupan rumah tangganya, umumnya orang mencari penenang itu lebih-lebih kalau punya duit, rekreasi. Kalau perlu berangkat mengarungi berbagai samudera ini dengan kapal pesiar, tidur di hotel-hotel berbintang. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi sifatnya hanya secercah
tercercah setitik embun yang melekat di ujung rumput. Ada apa dengan setitik embun yang melekat di ujung rumput? Bertahannya tidak lama. Ketika matahari telah merekah di ufuk sana, tetesan daripada embun tadi hilang tanpa bekas. Padahal Al-Quran telah memberi solusi yang permanen, mutlak kebenarannya. Kalau menghadapi hal-hal yang seperti kita sebutkan di awal tadi, salat. Persoalan salat bukan persoalan hafalan-hafalan daripada bilangan rakaat salat. Hafalan-hafalan bacaan dari setiap kegiatan-kegiatan rukun salat itu. Tapi yang lebih mendalam lagi apa? Bagaimana diri ini bisa merasakan hadirnya Allah ketika bermurakabah dengan Allah itu. Alasannya apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasakan hadir Allah dalam diri itu, apa langkah yang dilakukan? Perlu secara matang mengais, mencari guru dalam bentuk menuntun hati itu dengan ilmu tasawuf. Itu berbunyi di dalam konteks hadis Rasulullah. Ihsan namanya. Ketika Rasulullah mengatakan ihsan itu, ya, maka dikembangkan di dalam kajian-kajian ilmu sufi. Menghadirkan Allah di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian bukan persoalan zat Allah, tapi sifat yang ada pada zat. Latihannya itu apa? Zikrullah. Salat itu melatih nurani untuk berzikir kepada Allah. As-salatu li zikri, salat itu untuk mengingatku, berzikir kepada aku, kata Allah. Pertanyaan kita, sudahkah kita rasakan salat itu sebagai terapi jiwa yang tengah gelisah? Tentu jawabannya bervariasi. Ya, kadang-kadang ada Pak Ustadz, kadang-kadang tidak. Itu begitu. Menurut tuntunan daripada ilmu fikih, Bapak Ibu Saudara sekalian, salat itu memang dimulai dari takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Dah selesai dia. Tapi membangun suasana batin sehingga dirasakan salat itu sebagai terapi jiwa yang gelisah, belum selesai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhil jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dengan rasa, tidak sebatas dengkul. Sebab apa yang kita suarakan dalam bacaan seperti itu? Wahai zat yang selalu berada dalam zat yang penuh dengan keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau datangnya keselamatan itu, ya Rabb, berikan kepadaku. Aku berjanji, wa ilaika ya'udus salam,
Sebisa aku akan tetap menyampaikan pada engkau dengan penuh keselamatan. Fahaina rabbana bisalam wa adkhil jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu sudah merupakan pintu masuk awal bagi kita menata jiwa untuk mendapatkan ketenangan di saat tadi digerogoti oleh berbagai kegelisahan. Sudahkah kita cobakan seperti itu dengan khidmat? Bersambung dengan surah Al-Fatihah. Akhirnya berlanjut, hai bapak ibu, saudara-saudara sekalian, dengan ayat yang panjang, dengan bacaan yang panjang itu berujung apa? Ada satu butiran-butiran mutiara yang berharga di situ. Sulit bagi kita barangkali untuk mengolah secara akal sehat ya. Ketika Sayyidina Ali terjebak dia dalam peperangan, pihak musuh melepaskan anak panah dari busurnya. Kena paha ini. Tersisa ujung anak panah itu di pahanya. Bagaimana mencabutnya? Sakit. Tapi kenapa Ali berucap, silakan tuan-tuan cabut anak panah ini ketika saya sedang mengerjakan salat. Sulit kan? Sulit. Tapi mari kita coba mengambil contoh yang sederhana. Di saat kita sedang fokus, digigit nyamuk sekalipun nggak terasa, Pak. Di saat penuh dengan fokus itu, orang yang berlalu lalang, bunyian segala macam nggak mempengaruh. Inilah ibadah ulama sufi. Apa yang usahakan kepada Arabnya? Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu senjata ampuh dalam menghadapi berbagai benturan-benturan yang datang dari berbagai arah dalam hidup kita ini. Berapa banyak korban telah berjatuhan dengan judi online saja yang telah rusak rumah tangga ribuan. Itu bukan kita kalangan rakyat biasa. Terlibat oknum polisi, terlibat oknum tentara, terlibat oknum jasa, dan seterusnya. Mengapa? Karena dia lepaskan genggaman dengan Khaliknya. Kita yang bernama manusia ini, dalam bahasa sufi itu namanya abid, si penyembah. Kalau begitu siapa yang kita sembah? Allah. Allah yang disembah itu disebut namanya ma'bud, yang disembah. Jembatan penghubung antara abid dengan ma'bud, itulah yang disebut ibadah. Kedua, kita juga disebut makhluk, ciptaan Allah. Allah sebagai pencipta itu disebut namanya Khalik. Jembatan penghubung antara makhluk dengan Khalik adalah akhlak. Jaminan daripada orang yang selalu ahli dengan ibadah, akhlaknya baik, mulia. Akhlak itu ada dua. Satu namanya akhlak mazmumah, kedua namanya akhlak mahmudah.
akhlak yang mazmumah itu yang tercela. Senyum-senyum juga orang yang telah ketangkap itu masuk penjara, senyum juga. Namanya sudah muka tembok. Seenaknya membabat hutan ini. Tidak peduli apa yang terjadi akibat dari ulah dia itu. Sedangkan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, senang orang dengan kita. Ini tidak bisa latihannya sehari dua hari. Menempa nurani ini yang penuh dengan bangkai-bangkai kekotoran dunia itu menyemuti hati kita. Bapak, ibu, saudara, tolong dipahami, agama bukan anti dengan dunia. Ya. Justru malah agama memberikan jaminan sorga dari dunia ini. Banyak kita bertemu dalam Al-Quran, orang yang masukkan ke dalam surga, lalu mengalir dari surga itu sungai. Di dunia ini bisa kita resapi. Coba kita masuk ke dalam hutan belantara, bertemu dengan anak sungai. Wah, pesan-pesan positifnya membuatkan kita ini tidak mau beranjak dari tempat duduk di atas batu itu. Di dunia beruduk dengan air itu, Bapak. Air itu turun dari langit, namanya hujan. Hujan itu diturunkan oleh Allah sebelum sampai pada pemukiman, diturunkan oleh Allah melalui perbukitan dan pegunungan. Lalu diserap oleh urat kayu di situ. Kalau begitu, salat ada kaitannya dengan pelestarian hutan. Bila kita kaitkan dengan yang tadi. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu, Saudara, poin-poin yang dapat kita sampaikan dalam kajian ini. Coba hadirkan Allah itu di dalam diri kita, melatihnya dengan beribadah dengan penuh disiplin, ya tidak gegabah, merasakan takaruk kepada Allah itu dengan penuh kehati-hatian. Insya Allah, Allah tidak pernah mungkir janji. Fastabiqul khairat ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La